Kalau kalian dengerin kata Freeport, apa yang kalian pikirin? Perusahaan tambang, perusahaan asing, Papua, isu lingkungan. Perusahaan ini udah berdiri lebih dari 50 tahun. Dan banyak banget cerita tentang perusahaan ini. Nah, daripada dengerin dari orang, gue langsung datang ke Tembagapura untuk breaking the myths of Freeport. Gue Jovela Lopez, ini adalah Suara Milenial. Perjalanan gue di Papua diawali dengan mengunjungi langsung site tambang Freeport yang katanya high-tech banget. Gue penasaran dengan cara mereka menemukan hingga mengolah biji mineral. Seberapa canggih Freeport? Apakah benar mereka menambang emas? Atau ada komoditas lain dari tambang ini? Personal proximity adalah alat yang akan memberikan sinyal keberadaan Anda kepada Proximity Director CAS-110. Sekarang kita lagi ada di ruang kendali jarak jauh pertambangan Freeport. Dan kalian lihat nih mesin-mesin ini, dia tuh mengambil hasil tambang mineral dari jarak jauh. Nama alat-alat ini tuh Mine Jam. Langsung aja ya kita ngobrol lebih lanjut tentang Mine Jam. Jadi ada 25 robot Mine Jam. Ya. Oke. Bukan robot, remote. Remote? Remote, ya. Remote. Karena mereka menggunakan remote untuk mengoperasikan alat yang namanya loader ini. Secara kalau kita tidak menggunakan remote, kita gunakan manual, di mana operator akan masuk ke dalam alat tersebut dan mengoperasikan secara manual. Jadi sebenarnya bisa ada manusia masuk ke dalam Bisa. situ? Bisa. Oke. Bisa. Oh, ini lagi ngambil nih? Ya. Wah, Nah, ini hati-hati, namanya Mbak. drop point. Mbak, jangan grogi gitu, Mbak. Ambil aja. Ya. Oh, ini mundur nih jalannya. Latihan gini berapa lama, Mbak? Trainingnya sebulan. Nah, mereka pelatihan itu ada 250 itu secara kelas dan pelatihan oleh tim training kita. Kemudian nanti ada tambahan lagi 100 jam yang mereka harus Di latihan lapangan. di lapangan ini. Iya. Gitu. Jadi total sekitar 350 jam yang sebelum. Nah, setelah itu mereka tes. Ya. Lulus tes atau baru mendapatkan SIM istilahnya. Satu alat ini bisa ngambil berapa kilo atau ton atau apa? Sekitar 10 ton. Wah. Ini pasti penonton anak-anak milenial Gen Z di rumah pasti kepo nih, banyak kuliah apa nih bisa kerja kayak gini. saya mic-nya saya deketin ya. Elektro, Pak. Teknik elektro. Iya. Oh, masuk akal. Masuk akal. Di ITS Surabaya. Di ITS Surabaya. Iya. Tuh guys, kuliahnya teknik elektro nih. Kalau gue muter tanya semua satu-satu lama. Tapi ada satu nih, teknik elektro. Oke. Jadi guys, kita sekarang lagi sama Mas Andrew nih. Mas Andrew mau terangin step setelah udah diambil sama si Mine Jam, ditaruh ke lubang tadi ya. Yes. Hasilnya kan jatuh ke bawah tuh berarti. Ya, Habis itu ke sini berarti. betul. Setelah dari Mine Jam ditaruh ke itu akan masuk ke dalam, kita bilangnya loading point atau chute. Loading. Oke. Nah, loading point itu Yang nanti ini nih? betul. Yang kamera bawah kanan. Yang ini
Oh. Ini, nah loading point itu nanti yang akan mengisi ke dalam gerbong-gerbong di kereta yang ada. Oh, keretanya jadi bukan ini? Keretanya ini. Jadi keretanya akan masuk ke posisi-posisi loading point, kemudian teman-teman di sini operator Loading point-nya bakal ini, Oke. loading point akan mencurahkannya ke dalam gerbong-gerbong. Oke. Itu. Nah, nanti setelah teman-teman ini sudah selesai menyelesaikan pengisian loading di sana, dia akan pencet komplit. Keretanya akan kembali ke dispatcher di belakang yang akan arahin kereta untuk ke unloading station atau stasiun pembongkaran. Sekarang saya sama Pak Hengki Rumbino. Pak, Selamat datang Pak Jovi. terima kasih ini overwhelming ya. Pertama kali datang ke sini tuh gede banget. Ya. Jadi Jovi di Freeport ini sekarang itu 100% kegiatan produksi kita itu berasal dari tambang bawah tanah. Oke, Nah. berarti nggak Grasberg lagi tuh? Sudah tidak ada lagi open pit karena open pit kita itu bukan sudah habis tapi karena semakin dalam. Sementara cadangan kita itu kan menerus terus ke bawah. Kalau kita nambang dengan tambang terbuka itu dengan kemiringan lereng yang curam, kemudian kedalaman yang semakin dalam, itu membuat aspek keselamatan kerja menjadi concern utama kita. Makanya kita dari gini lama-lama Ya. semakin gini nih. Makanya kita melihat yang lebih aman dan lebih ekonomis adalah kita menambang dari bawah tanah. Nah, keseluruhan operasi sekarang itu 100% berasal dari tambang bawah tanah, dan di tambang bawah tanah ini kita ada punya 3 blok penambangan yang aktif saat ini. Yang pertama itu Grasberg Block Cave. Grasberg Block Cave ini letaknya di bawah dari tambang permukaan yang sudah habis atau yang sudah selesai beroperasi. Kemudian ada yang kedua namanya Deep Mill Level Zone. Itu di bawahnya lagi. Itu dia bukan tepat berada di bawah open pit, tetapi dia di sebelah timur dari badan biji Grasberg. Kemudian yang ketiga itu tambang bawah tanah Bigosan. Nah, metode penambangan bawah tanah yang kita gunakan ada 2. Metode penambangan block caving. Block caving ini kita terapkan di tambang bawah tanah GBC dan di PMLZ. Sementara yang kedua adalah metode penambangan open stopping. Itu kita terapkan di tambang bawah tanah Bigosan. Jadi secara singkat metode apa itu? Block caving yang tadi ya? Ya, Yang main jam, yang main robotnya jam tadi, ambil-ambil gitu. itu kita gunakan di tambang bawah tanah Grasberg Block Cave dan di PMLZ, dan itu menggunakan metode block caving. Singkat saja, metode block caving itu adalah cara penambangan bawah tanah di mana satu blok badan biji itu kita potong kakinya atau kita potong di bawahnya. Kemudian karena tipikal batuannya itu memiliki kekerasan antara medium sampai rendah, low to medium. Jadi dia punya kemampuan untuk jatuh sendiri dengan gaya gravitasi. Jadi dengan cara block caving inilah kita menambang di 2 blok penambangan tadi. Itu Saya nggak sabar nih ke sana. Silahkan. Bapak Hengki, terima kasih banyak ya. Makasih Jovi. Iya. Thank you. Ya. Terima kasih. Kita langsung satu tim ke sana nih. Oke, setelah penjelasan tadi, kita sekarang mau ke area bawah tanah nih, the action. Tapi sebelum kita ke sana, kita harus lihat underground safety video dulu. Terus kita harus ambil beberapa perlengkapan lagi loh, lebih daripada ini doang. Kita langsung aja ke ruangannya ya. Waduh, ada bisa lebih luas dikit, lebih lebar dikit. Nah, situ. Tapi dia bakal jatuh ya? Oh iya, berarti ya. Oke, ya udah, ya. Guys, berat juga loh. Ini 4 kilo lah nih. Nih. Tadi kan ada di video tuh alat-alatnya. Ini langsung dipakai berarti? Sekali kecil, 2 kali. Ya. Oke. Oke. Tinggal kacamata berarti. Nah, tadi mana tombolnya? Nih. Ini. Ayo lo. Buat siapa yang di depan? Mas Jovi di depan kali ya?
produksi. Si itu yang nanti masuk ke bahan ukuran buat bahan bijinya tadi. Itu habis sudah lewat apa grinder apa sih namanya? Crusher. Crusher, conveyor. Itu berarti crusher ke conveyor jatuh di situ. Iya, crusher, conveyor jatuh di situ. Kita udah hampir 10-15 menit ya dalam mobil ya. Ini katanya kita bentar lagi udah mau nyampe. Wah, kelihatan tuh. Tiba-tiba dari tadi tuh nggak ada banyak lampu. Ini sekarang banyak lampu nih. Sepertinya kita nyampe destinasi kita. Pak Sukri, kita di mana nih? Kita sekarang tiba di Howledge. Howledge. Tambang GBC. Tambang GBC. Grasberg Block Cave. Block Cave. Oke. Wah, Sini ada jalannya lebih bagus ya di sini. Kita sekarang udah sampai di Grasberg Block Cave. Di samping gua nih ada kereta, ada lokomotif nih ya, gerbong utamanya nih. Iya, gerbang utamanya lokomotif listrik. Dan saya sekarang sama Pak Sukri. Ya, Pak Sukri, tolong diterangin nih. Ada apa nih di bawah ini nih? Ya. Iya, jadi kita sekarang ada di Loco Shop namanya, di level 2760 Grasberg Block Cave. Ini adalah level yang kita gunakan untuk hauling material. Dan tempat ini digunakan untuk perbaikan, baik perbaikan unscheduled maupun perbaikan yang terjadwal untuk lokomotif kita. Lokomotif akan masuk ke sini untuk diperbaiki, kemudian selanjutnya akan beroperasi kembali ke area trek aktif yang digunakan untuk produksi. Ini treknya panjang ya, jalurnya. Treknya panjang, kita punya total 23 km rel di dalam tambang. Bisa balap-balapan. Wah, 23 km. Nah, ini kan bengkelnya nih. Mereka ngambilnya berarti di daerah-daerah sana. Terus taruhnya kemana tuh? Jadi bengkel dia masuk, lokomotif akan masuk melalui jalur ini, Ya. rel. Kemudian setelah dia beroperasi kembali, dia akan kembali menuju ke sana. Dan nanti kita bisa lihat ada treknya di sana, ada trek aktif untuk sistem kereta kita. Oke. Kita mau ke sana. Oke. Jadi kita langsung ke sana ya, Kita Pak langsung Sukri ke sana. Ya, Oke. siap. mana nih, Pak? Kita menuju ke unloading station 601 namanya. Kita sudah lewat, ada rel aktif di sini ya. Ya. Relnya di konkrit, jadi kita menyebutnya embedded rail. Ya. Nah, ini adalah akses untuk memisahkan ya sistem ventilasi kita. Dan dia harus ditutup supaya ada regulator untuk sistem ventilasi. Oke, jadi ini ada satu kereta yang sedang mendekat ke arah kita untuk menumpahkan material ore ke dalam unloading station. Kita punya total 12 lokomotif. Masing-masing lokomotif akan menarik 11 wagon. Nah, kereta yang akan masuk ini akan menumpahkan material dari dalam 11 wagon tersebut ke dalam unloading station. Dan ini listrik kan, yang tadi kan, ini dikendalikan dari ruangan tadi kan? Betul Control sekali. room tadi ya? Betul sekali. Jadi kereta ini tanpa awak, dijalankan dengan listrik dan full otomasi. Oke guys, kalian bisa lihat, ini bentar lagi batuan biji yang di mining Freeport semua bakal masuk, nanti bakal di unloading ke bawah lah. Ada, prosesnya masih lumayan panjang. Tapi ini adalah salah satu proses hulu guys, dari kita dapetin tembaga gitu. Dan tembaga tuh hal yang kita pakai tiap hari di kehidupan kita. Kalian tahu kan yang warnanya kayak merah-merah kemasan gitu? Jadi itu kelihatannya kayak batu-batu biasa ya, tapi itu ya bahan dasar si tembaga ini gitu, dan mungkin beberapa mineral lain. Pada tahu nggak
tembaga tuh bisa dipakai untuk apa aja. Batu-batuan tadi tuh, atau mak bahasanya di sini ya, itu adalah bahan hulunya tuh yang menjadi tembaga yang kita pakai dalam kehidupan kita. Kalau kalian tebak untuk elektronik, benar, banyak tuh. Mobil listrik bisa. Kalian tebak bukan baterai, apa tuh? Dinamo bisa. Kalian tebak jalur kabel-kabel listrik, bener banget. Jadi emang di era modern ini, tembaga itu salah satu bahan baku utama yang diperlukan untuk menunjang kehidupan kita, guys. Mining for life, untuk kehidupan. Oke guys, ini agak berisik di sini. Gue udah pakai penutup kuping. Jadi tadi habis ngambil biji tambang, ini tempat pengolahannya nih. Nah, kita masuk aja ke dalam. Siang Pak Eko. Siang Pak. Saya udah nyampe sini nih, pengolahan biji ya. Tadi saya seharian udah muter keliling, udah dari tambangnya, habis udah di loading, udah di crushing. Sekarang saya kesini nih, ada mesin-mesin gede nih. Ini ada apa aja nih Pak Eko di sini? Oke. Ya, selamat datang ya semuanya. Jadi pada dasarnya di Freeport proses yang kita lakukan itu bisa dibilang bisa dibagi menjadi 3 bagian besar gitu ya. Yang pertama di bagian produksi maksudnya. Jadi yang pertama itu bagaimana kita mendapatkan biji dari tambang. Ya. Kalau dulu kita dari tambang terbuka, sekarang kita dari tambang bawah tanah. Yang tadi teman-teman semuanya udah ngelihat bagaimana kita mendapatkan biji dari tambang bawah tanah. Nah, biji yang kita dapat dari tambang bawah tanah itu kemudian akan dikirimkan ke pabrik pengolahan. Nah, di pabrik pengolahan inilah mulai nanti biji tersebut akan kita olah agar kita bisa pisahkan mineral berharga, dalam hal ini mineral tembaga sulfida, emas dan perak, dari mineral pengotornya. Dan di pabriknya ini kan? Di pabrik ini. Gitu loh. Nah, apa yang kita lakukan di sini pada dasarnya kita melakukan 3 tahapan pengolahan. Yang pertama kita akan menghancurkan dan menghaluskan biji yang kita dapat dari tambang terbuka tersebut, dari tambang bawah tanah tersebut. Jadi kita haluskan sampai nanti ukurannya akan menjadi ukurannya halus seperti pasir ya. Ini contoh produk, ya ini contoh produk yang terjadi. Jadi memang dia akan halus sekali, sama seperti kayak pasir dengan serangkaian alat yang kita punya tadi. Jadi ada yang kita namakan SAG mill, ada yang kita namakan ball mill. Nah, setelah kita hancurkan agar dia menjadi halus, kemudian baru nanti kita tambahkan bahan penolong atau reagent yang fungsinya untuk memodifikasi sifat permukaan mineral berharga itu agar dia menjadi hidrofobik. Karena nanti sifat itu yang nanti kita akan gunakan untuk memisahkan mineral berharga tersebut dari mineral pengotornya. Ya. Nah, setelah dia sudah dihancurkan, dihaluskan, kita tambahkan reagent agar dia menjadi hidrofobik, sifat permukaan dari mineral berharga sulfida tersebut. Kemudian biji yang kita sudah haluskan tersebut yang berupa lumpur, kita masukkan di bak-bak penampungan yang kita namakan di proses pengapungan atau flotasi. Nah, di proses pengapungan atau flotasi itulah kemudian nanti lumpur atau seluri tersebut kita tampung. Nah, nanti ada agitator yang berputar. Dari putaran agitator itulah akan timbul gelembung. Nah, karena mineral tembaga sulfida ini tadi sudah bersifat hidrofobik, maka dia akan lebih cenderung untuk menempel ke udara. Ya. Nah, ketika dia menempel ke udara, itu yang kemudian nanti akan dia mengapung ke atas, itulah yang kita ambil. Oke. Nah, bagaimana dengan mineral pengotornya yang tidak termodifikasi sifat permukaannya? Dia tetap mengendap di bawah. Dia akan tetap mengalir bersama dengan air, dan itu yang nanti yang keluar kita namakan sebagai pasir sisa tambang atau sebagai tailing. Halo, ini bagian pengolahan biji nih kan? Iya.
Tadi saya suka nanya kalau orang kerja di sini tuh kuliahnya apa? Saya suka nanya gitu. Jadi saya penasaran. Boleh tahu kuliahnya apa? Teknik industri. Teknik industri. Iya. Boleh nanya angkatan nggak? Waduh, boleh. Angkatan? Angkatan 2011. Oh, Iya. lebih muda dari saya. Oke, lebih muda dari saya. Oke, 2011 ya? Iya, betul. Kuliahnya di? Atma Jaya Yogyakarta. Oh, Atma Jogja. Iya, Atma Jogja. Oke. Teknik industri, ujung-ujungnya ya bekerja di industri, masuk akal ya? Iya, masuk akal. Oke. Kalau saya kuliah fisika jadi YouTuber. Oke. Reaksinya dapat oke. Jadi ada relasinya juga lah ya, ada korelasinya juga lah ya. Diusahakan sebaik mungkin. Iya, diusahakan juga sih. Oke, kalau kuliahnya di mana? Saya kuliah di Uncen, di Oh, Jayapura, Uncen. betul. Uncen berarti di sini dong nih, di Jayapura. Jayapura. Ya, Kuliahnya apa? fisika, sama dong kita. Fisika apa? Nih gua makin deket nih kalau fisika nih. Fisika apa? Fisika murni. Fisika murni. Iya. Nah kan biasanya di semester 5 ke atas ada penjurusannya. Saya lebih ke seismik, ke geofisika sih. Geofisika masuk akal, tambang itu dia. Seismik ya? Iya. Tapi kok jadi di pengolahan biji? Seharusnya nyari-nyari tuh, ada berapa sisa batu-batuan lagi gitu. Tapi sebetulnya proses di sini adalah proses kimia fisika, jadi ada korelasinya. Jadi Oke. pas lah. Angkatan berapa? Lulus 2012, masuk kuliahnya 2008. Berarti seumuran kita, lahir 90. Betul. Thank you ya, udah diajak ngobrol-ngobrol. Siap, terima kasih. Thank you ya. Ya Pak Eko, jadi ini yang tailingnya ya? Ya, ini tailingnya. Jadi yang tailing dari hasil sisa pengolahan, kemudian kita akan masukkan ke dalam kolam pengental atau biasa kita namakan thickener ini. Nah, di dalam kolam pengental ini yang kemudian nanti padatan yang dari tailing yang tadi kandungan padatan atau solidnya itu sekitar 20-25% solid, itu kemudian nanti akan kita tingkatkan menjadi sekitar 65% solid. Nah, 65% solid padatannya itu yang kemudian nanti akan kita alirkan untuk kita kelola di dataran rendah tailingnya. Sementara airnya itu kemudian nanti akan kita ambil dan akan kita gunakan lagi sebagai air proses. Jadi itu salah satu keunikan di Freeport ya? Iya. Airnya recycle. Jadi airnya betul, kita 75% air yang kita gunakan untuk proses pengolahan itu adalah air yang berasal dari yang kita daur ulang atau yang kita recycle. Nah kalau ini nih, yang ada 190 ribuan ton per hari, ini bisa jadi apa nih Pak? Sebetulnya ini bisa digunakan, saat ini banyak digunakan sebagai bahan bangunan atau konstruksi. Seperti Bahan untuk bangunan? pembuatan jalan, konkret. Itu juga menggunakan ini. Terus sekarang juga ada yang dikembangkan yang untuk penggunaan paving block. Jadi paving block itu yang untuk kalau misalnya di Tembagapura ya, untuk yang jalan-jalan itu ada beberapa area yang juga kita gunakan untuk menggunakan itu. Nah, banyak kajian-kajian yang memang juga sedang dilakukan dan sudah dilakukan ya untuk memanfaatkan tailing gitu ya, agar nilai ekonomisnya juga bisa menjadi lebih tinggi. Cuman memang yang menjadi concern saat ini itu tadi, karena jumlah tailing yang kita hasilkan dalam satu harinya itu juga sangat tinggi ya. Sementara juga kebutuhan untuk menggunakan, baik itu juga digunakan sebagai bahan bangunan atau bahan konstruksi, kayaknya nggak juga sebanyak itu. tidak sebanyak itu gitu. Paling memang itu sih. Setelah mengunjungi area bawah tanah hingga tempat pengolahan hasil tambang, selanjutnya kita mengunjungi area reklamasi. Gue pengen buktiin, apa benar ada dampak lingkungan yang ditimbulkan Freeport? Gimana sih cara mereka ngelolanya? Sekarang kita ada di area reklamasi dan biodiversity PT Freeport. Saya sekarang bersama Pak Robert Sarwom yang akan bantu ngejelasin nih
kan dari kemarin mungkin banyak yang mikir, nih tailing nih dampaknya apa sih? Berbahaya atau enggak sih? Nah, ada Pak Robert yang bisa bantu ngejelasin itu semua. Selamat siang Pak Robert. Selamat siang. Siang. Ini kita di mana nih Pak? Ya. Saat ini kita berada di area Pusat Penelitian Reklamasi dan Biodiversity, tepatnya di Mil 21. Daerah ini adalah daerah pengendapan tailing. Kita lakukan kajian untuk meneliti bagaimana melakukan pengolahan terhadap tailing itu sendiri. Oke, jadi sisa-sisa batuan yang ekonomis rendah kemarin semua dibawa ke daerah-daerah sini kan, terbawa ke sini. Betul. Dan orang pada mikir, itu bisa jadi apa tuh? Iya. Atau dampaknya apa tuh gitu kan? Nah ini risetnya di sini nih, dampaknya apa? Iya. Dampaknya secara umum adalah terganggunya ekosistem. Ya. Nah, kami coba melakukan kajian bagaimana mengembalikan ekosistem itu, terlebih lagi fungsi ekologinya yang kita kembalikan. Secara khusus di tempat yang kita berdiri ini adalah tempat pengolahan untuk memastikan tailing itu aman untuk kehidupan. Kami melakukan kajian secara khusus menanam berbagai jenis tanaman pertanian. Ada apa aja nih Pak? Di sini ada sayuran-sayuran, sayuran daun ada di belakang sini, kemudian di sini ada sayuran buah. Itu untuk memastikan setiap bulannya kita mengambil sampel, kemudian dilakukan analisis di laboratorium kami untuk memastikan kualitas produknya itu aman untuk dikonsumsi. Hasil analisis ini dibandingkan dengan nilai baku mutu yang dikeluarkan oleh Dirjen POM. Dan sampai hari ini tidak ada sesuatu yang melebihi baku mutu tersebut, sehingga masih sesuai standar ya? Aman untuk dikonsumsi. Oke, jadi hasil tailing dari PT Freeport ini aman ya? Tidak ada terlalu yang spike lah. Betul. Nggak ada mineral-mineral berbahaya yang bisa mengganggu gitu kita gitu ya? Oke. Dipastikan aman. Yang dicek ini doang Pak? Atau ada hal lain yang dicek? Selain tanaman ada juga perikanan mungkin. Ayo kita lihat ke sana. Boleh, boleh. Ayo. Ini kolamnya Pak? Ini kolamnya. Jadi selain tanaman pertanian, kita juga melakukan budidaya terhadap perikanan darat, ikan darat. Ikan air tawar, maaf, ikan air tawar. Lele berarti dong, ada apa nih? Yang ada di sini ikan mas sama ikan nila. Oh. Menjadi salah satu indikator untuk kita membuktikan bahwa tailing itu tidak berbahaya. Ikan ini kolam ini kita bangun pada endapan tailing yang kurang lebih kedalamannya 7 meter. Sumber airnya juga dari tailing, kemudian ikannya kita pelihara di sini. Setiap periode kita mengambil sampel dan melakukan analisis untuk memastikan bahwa aman. Sama seperti tanaman, dibandingkan dengan baku mutu masih di bawah ambang batas sehingga aman untuk dikonsumsi. Nah, bibit ikan dari sini kami tidak memproduksi untuk dikomersilkan, tetapi benihnya ini kita bagikan ke masyarakat yang ingin membudidayakan ikan di Kota Timika. Oh. Jadi tidak hanya melakukan penelitian, tapi juga untuk pengembangan masyarakat. Oke. Jadi tanah di bawah kolam ini tuh yang bekas batu-batuan dari atas sana ya? Iya. Set ke sini, airnya pun juga bekas yang dipakai di atas yang sana? mengalir di aliran tailing ini. Ini bukan ngambil air sumur di bawah, bukan? Bukan. Oke. Oh, jadi mereka masih bisa tumbuh nih ikan? Masih bisa hidup. Masih bisa hidup, sorry. Iya. Dan itu membuktikan bahwa tailing itu tidak berbahaya. Iya. Oke. Menarik. Bisa dimakan nih ikannya? Boleh. Segede apa sih nih ikannya? Nggak kelihatan. Aduh. Oh, di situ yang lebih jelas ini ya ikan-ikannya. Nah, ke situ boleh mungkin bisa kelihatan. Nih, coba lihat ya, ikan-ikan di sini deh, guys. Tuh, banyak tuh. Ih. Ikan apa tuh? Ini ikan nila. Ikan nila merah, ya. Dia bisa sampai segede apa dia? Ikan nila masih kecil-kecil nih kan? Masih. Ini adalah pemanfaatan limbah dari kita juga. Jadi ini ban-ban bekas kita manfaatin untuk tanggul daripada kolam seperti itu. Sustainable. Setelah kita mengetahui dari hulu ke hilir penambangan PT Freeport, hari ini gue mau ngunjungin salah satu sekolah yang dinaungi oleh PT Freeport, yaitu Sekolah Asrama Taruna Papua. Gue pengen tahu,
Freeport itu berkontribusi nggak ya terhadap kemajuan masyarakat? Kabarnya di sini banyak banget anak-anak hebat generasi penerus bangsa. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Terima kasih tadi udah Sama-sama. ngajak keliling. Wow, capek ya. Satu. Ini bukan sekolah lagi nih, satu komplek nih kayaknya. Ya. 9 hektar. Satu kecamatan mungkin. Atau kelurahan. Dan tadi pas jalan ini kan ada yang bagian depan ini gedung baru. Ya. Terus ada yang gedung lama. Ya, benar. Ada sport kompleks. Ya. Ada mes, ada kayak rumah-rumah guru. Ya, benar. Terus ada asrama ya. Ya, benar. Ini sejarah sekolah ini tuh gimana sih Bu? Baik, kalau sejak awal sekolah ini berdiri 2007. Ya. 2007 itu sebenarnya belum dari sekolah, anak-anak itu di asrama ya. Mereka dijemput oleh via YPMAK dulu, yang sekarang LPMAK dulu, yang sekarang sudah YPMAK, Lembaga Pengembangan Masyarakat Amome Kamoro dulu. Sekarang sudah menjadi Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amome dan Kamoro. Mereka dijemput oleh Bapak Sekretaris Eksekutif YPMAK dulu Pak Jona Kiaya bersama Bapak Kemong, Bapak Manuel Kemong, langsung ke tempat-tempat, yang Kamoro ke Fakafuku, kemudian yang Amome ke pegunungan ya, di Arwano, Banti, Singa, dan tempat-tempat lainnya. Mereka dibawa terus masuk ke asrama. Asrama di situ. Itu minta izin orang tua kan? Iya, orang tua. Cuma kayak tiba-tiba diambil dari rumah. Minta izin orang, diberikan pemahaman dulu. Ya. Mulanya orang tua berat mau meninggalkan anaknya sendiri ini ke sana, mau makan apa, lain-lain sebagainya. Mereka akhirnya percaya. Ketika bawa mereka tinggal di asrama yang tadi saya sempat tunjukkan, ada klinik ya, ada perumahan guru, dan ada satu asrama yang sekarang digunakan juga. Mereka ditampung di situ sambil dibina ya, dibimbing oleh guru-guru pada 2007 itu. Kemudian ada yang sudah besar, mereka diberikan pembelajaran yang namanya matrikulasi. Setelah itu dikirim ke SMP ya. Masuk tahun kelima sekarang ini sudah begitu banyak inovasi-inovasi yang dibuat oleh Yayasan Pendidikan Lokon, melihat bahwa kebutuhan anak-anak 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, dengan visi dan misi dari Yayasan Pendidikan Lokon itu adalah menjadi institusi yang unggul, ya, inovatif, kreatif dalam mengelola lembaga pendidikan ini untuk kesejahteraan atau mensejahterakan anak-anak Amome Kamoro ke depan dengan dasar Veritas Fides Virtual. Artinya dengan di perahu. Ya, di perahu tadi. Kebajikan, kebenaran, dan iman. Ya. Jadi kami di sini memang mendidik anak dengan hati. Itu juga doa, dan akhirnya sudah berkembang dari awal itu siswa 293 dari Yayasan Pendidikan Lokon mulai bergabung 2019, bertambah terus 700 lebih sampai terakhir itu pada 1080 tahun kemarin. Siswa SD dan SMP. Lulus sekarang yang masih aktif itu 908 siswa Amome dan Kamoro. Yaitu perkembangan kurang lebih dan 70% Amome atau 75% Amome, selebihnya itu Kamoro dan 5 suku kekerabatan lainnya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalian terlalu jago. Nih, saya kasih ke bu gurunya. Udah pinter semuanya yang ini. Udah pinter. Kamu tertarik coding? Tertarik, itu kan hobi saya. Hobi? Semes, umur berapa Semes? Umur 13. 13. Suku Amome? Ya.
Sinta juga Amume? Amume campur Kei? Iya. Oke. CMS kelas berapa? Kelas 4F. 4F. SD kelas 4? Ya. CMS tuh ada keunggulan loh, tadi dengar-dengar. CMS kan yang juara 3 perunggu kemarin di Bandung. Ya. Wih, wushu, kungfu. 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 Berarti jago berantem. Kak Jo mau nanya dulu nih ke CMS ya. Gimana rasanya sekolah di sini, di Taruna Papua? Senang. Kenapa? Karena sini gratis. Selain gratis, kenapa? Di sekolah STP juga indah. Indah? Indahnya gimana? Maunya bagus gitu. Bagus, ruangannya bagus. Kelas. Kelasnya bagus. Ada TV. Ada TV. Ada tempat main komputer lagi. Hmm. Dan saya bisa belajar semuanya yang ada di sini. Sinta di sini masuk kelas 2 SD. Sekarang udah SMP kelas 3, kelas 9. Iya. Iya ya? Iya. Saya sama Sinta tukeran deh. Nah, biar gampang. Sinta masuk kelas 2 SD, sekarang kelas 9 SMP. Berarti ini tahun terakhir di sini kan? Karena nggak ada SMA di sini. Iya. Bakal kangen nggak sama Taruna Papua? Pasti. Iya, Pasti. sangat lah. Gimana kesan-pesan sama Taruna Papua? Terima kasih untuk banyak kenangan selama ada di STP, untuk pembina-pembina dan guru-guru, untuk adik-adik dan teman-teman. Ya, intinya sudah menciptakan banyak pengalaman dan kenangan bersama keluarga besar SATP. Oke, saya Mas Sinta, thank you ya. Terima kasih. Sekolah Asrama Taruna Papua. Inilah salah satu komitmen Freeport untuk mendukung generasi penerus bangsa, penerus Papua. Perjumpaan dengan para murid dan guru di sini sungguh menyentuh hati. Dan ini mengakhiri perjalanan gue di Papua. Dari Tembagapura hingga Timika, dari site tambang hingga area penghijauan, gue bisa ketemu dengan orang-orang hebat di balik perusahaan raksasa ini. Tapi, perjalanan gue untuk menemukan kebenaran dari mitos soal Freeport belum selesai. Gue balik ke Jakarta untuk bertemu langsung dengan sosok yang sangat berpengaruh dan sangat penting, dan pastinya hanya beliau yang bisa menjawab rasa penasaran gue soal kebenaran kepemilikan perusahaan ini. Selamat pagi Pak Tony. Selamat datang di kantor PT Freeport Indonesia Jakarta. Wah, sebuah kehormatan loh, langsung disambut sama Dirut.